Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis safa'a wal mujiza wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ridwanullahi alaihim ajmain wa jami' ulama'il musannifin wa ila hadrati Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa ila hadrati jami ustadina wa mu'amalimina wa astiqaina khususnya syekhina amurabbil ruhina Syekh Muhammad Hasim Syahudi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وسيخ lan wong tuwa al-haramu kang wus pikun wal ngajuzu tegese wong kang apes wal maridu lan wong kang lara alladzi la yurja kang ora kena den arep-arep apa buruhu marine utawa warase marid ida ngajaza nalikane apes sapa kullun saben-saben suwiji minhum saking syekh haram marid ajus ngani saumi saking lakoni poso yuftiru mongko kena mukel sapa kulun wayut ngimu tapi aweh pangan sapa kulun ngangkul yaumin saking saben-saben sedina mudan ing sakmut. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, para pendengar yang berbahagia. Kemarin telah kami sampaikan bahwa puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang harus kita tunaikan. Namun ada 4 golongan yang mendapatkan dispensasi keringanan untuk tidak melakukan puasa Ramadan. Yang kedua adalah orang tua yang sudah tidak mampu untuk menjalankan puasa. Begitu juga orang yang sedang sakit, yang tidak ada harapan sembuh. Ini oleh agama mendapatkan keringanan atau dispensasi untuk tidak melakukan puasa, namun sebagai penggantinya membayar 1 mud makanan pokok untuk fakir dan miskin. Kemarin telah kita sampaikan ukuran 1 mud menurut buku Fathul Maqadir ngala Ngajaibil Maqadir yang di mana sudah disadur oleh Pondok Pesantren Lirboyo, disebutkan 1 mud adalah 679,79 gram. Kalau kita bulatkan adalah 7 on. Jadi orang tua yang sudah tidak mampu, orang yang sakit yang sudah tidak mampu untuk melakukan puasa dan tidak ada harapan sembuh, ini tidak wajib mengganti puasa, namun wajib membayar kafarat. Wala yajuzulan ora kena apa takjilul muddi gigi atau agi-agi nakjil bayar kafarat sakmut qabla Ramadhana ing dalam sadurunge bulan Ramadan. Jadi bila ada orang tua
yang sudah renta tidak mau puasa, sudah yakin tidak mampu untuk melakukan puasa, namun kafaratnya dibayar sebelum Ramadan, ini tidak diperkenankan. Wa yajuzulan wenang apa takjilul mut ba'da fajri kulli yaumin ing dalem sause metune fajari saben-saben dina. Jadi kalau dibayar umpamanya tanggal 1 Ramadan tidak puasa, jadi kalau sudah terbit fajar pagi ya subuh ini boleh dibayarkan, sudah boleh. Tapi kalau sebelumnya tidak boleh. Yang nomor 3, wal hamilu lan wong kang hamil, wal murdi'u lan kang nusoni, iku in khofata lamun kuatir, lamun wedi sapa hamil lan murdi. Kita ulang, wal hamilu utawi wong kang meteng, wadon kang meteng, wal murdi'u lan wadon kang nusoni, iku in khafata lamun wedi khawatir sapa hamil al murdi ngala angfusima ing atase rusake tampa melarate awak dhewene hamil lan murdi zararan kelawan kemaratan yalhaquhu kang ketemu kang nusul apa dharar ing hamil murdi bisaumi sabab poso ka dhararil mariti kaya kemlarate wong kang lara aftarata mongko kena mukel sapa hamilan murdi wa wajaba lan wajib ngan huma saking karone hamilan murdi apa al qada'u nyauri poso lil iftari krana mukel wal kafaratu lan wajib bayar kafarat aidon kaya dene poso wal kafaratu utai kafarat iku ayyukhrija yen to ngetokaken sapa wong kullun min hamil murdi ngangkuli mudin saking angkuli yaumin saking saben sedina muddan ing sakmut bahwa utawi keterangan mut iku kama keterangan sabaka wis dingin apa mah ritlon rupane sakati wa sulusun lan sak protolon bil ngirati kelawan ukurane negara Irak wa yungabbaru lan tembungaken nganggo saking ritlu ngirat apa bil Baghdadi kati kang bangsa Baghdad. Yang ketiga, orang yang diperbolehkan ketika Ramadan tidak berpuasa ialah wanita yang sedang mengandung atau dia sedang menyusui anaknya, maka wanita tersebut boleh meninggalkan puasa namun wajib membayar mengganti pada hari yang lain. Namun ketika dia tidak berpuasa karena khawatir anaknya sakit, wa in khofata ngala aul taima, ketika dia khawatir bukan karena pribadinya tapi karena khawatir anaknya keguguran bagi yang hamil atau anaknya tidak mau diajak puasa umpamanya, maka orang tersebut wajib membayar kafarat di samping mengganti pada hari yang lain. Kita ulang supaya jelas. Jadi bagi wanita yang sedang mengandung atau menyusui apabila meninggalkan puasa Ramadan boleh dengan catatan satu, apabila kekhawatiran mereka pada diri sendirinya mungkin
dia sakit, tidak mampu untuk puasa dan seterusnya, maka hanya mengganti, mengkodok saja pada hari yang lain. Namun ketika orang perempuan, wanita yang meninggalkan puasa ini karena memperhatikan anaknya sakit atau anaknya nanti keguguran dan seterusnya, dirinya sendiri mampu untuk berpuasa, maka ketika meninggalkan puasa harus mengqadha dan membayar kafarat. Ini double. Karena apa? Karena dia tidak puasa karena faktor orang lain, bukan dirinya sendiri. Wal maridu utai wong kang lara, wal musafiru lan wong kang lelungan, safaron kelawan lunga tawilan kang adoh, mubahan kang den wenangaken oleh lunga. Inta darara mongko lamun tampa kemelaratan sapa kullun minal marid lan musafir bisomi sabab poso iku yuftirani kena mukel sapa karone marid lan musafir waya ba'diyani lan ngadani nyauri poso sapa marid lan musafir. Wal maridu utai wong kang lara iku ingkana lamun ana apa maradu larane marid iku mutabikon, cara wong kuna manane ngendeng, tegese terus menerus enggak putus-putus. Taroka mongko ninggal sapa marid an niyata ing niat minal laili saking wengi. Artinya, bagi orang yang sedang sakit atau bepergian jauh, yang mana bepergian jauh ini adalah bepergian yang mencapai ukuran perjalanan 81 km, 2 masyafah, maka dia diperbolehkan tidak berpuasa, tapi wajib mengqadha, mengganti pada hari yang lain. Khusus bagi orang yang sakit, ini apabila sakitnya terus panasnya tidak turun-turun terus mulai malam, maka boleh niat tidak puasa mulai dari malam. Wa ilam yakun lamun ora ana apa marat iku mutfikon terus menerus kama qaidine masalah laukana lamun ana sapa marit iku yahumu panas sapa marit waktan ing dalem siji wektu dunawaken ora wektu kang liya wakana ana apa waktu surunge wektune tumandang fi saumi ing dalem poso iku mahmuman panas falahu mongko iku wenang keduwene marit tarkun niyati utawi tinggal niat wa ila lamun ora mutfikon fa ngalaihi mongko iku wajib ing atase marit an niyatu taniyat lailan ing dalam waktu bengi. Kalau sakitnya sekali tempo panas, sekali tempo reda, tidak terus menerus, enggak kumat. Ketika malam hari tidak kumat sakitnya, maka pada malam hari itu niat. Tapi ketika malam hari itu kumat, maka boleh niat tidak berpuasa mulai dari malam. La fa'in ngadat mongko lamun bali apa al-kuma panas. Wahta jalan butuh sapa marit lil fitri maring mukel. Aftara lan mongko kena mukel sapa marit. Jadi ketika malam hari ini sakitnya sudah turun, sudah reda. Namun ketika siang hari ternyata kambuh lagi, panas lagi, maka boleh
dia membatalkan puasanya, ya, tidak meneruskannya, ini boleh. Wasakatalan kendel boten bicaraaken sapa al musannif kiai musannif ngan saumit tatawwu saking puasa sunat wa wa tisamu tatawwu iku madhkurun ten tutur fil mutawwalati ing dalam kitab kang den dawaken anggite. Sebelum kita berbicara masalah yang akhir ini dan wasakatal musannif, perlu diketahui yang tidak ditulis ini yang keempat, ya. Jadi kemarin sudah kami sampaikan orang yang meninggalkan puasa Ramadan ada kalanya hanya wajib mengganti mengqadha. Yang kedua hanya membayar kifarat. Yang ketiga membayar kifarat dan mengqadha. Yang keempat yang tidak tertera di sini orang Islam ya dia sudah balik namun tidak wajib berpuasa, tidak wajib mengganti mengqadha pada hari yang lain dan tidak wajib membayar kifarat. Siapa itu? Orang yang gila edan ini tidak wajib. Ketika gilanya memang terus tidak sembuh lawang edan, maka kemarin sudah kami sampaikan syarat wajibnya puasa adalah akil, berakal sehat. Kalau orang gila kan nggak wajib ya, berpuasa. Ya. Sekarang kita berbicara masalah puasa-puasa sunat yang mana Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qorib ini tidak memaparkan tentang puasa-puasa sunat yang mana beliau memberikan arahan ketika kita menginginkan puasa sunat maka adalah kita melihat kitab yang lebih besar, yang lebih tebal, yang lebih banyak tulisannya daripada kitab ini mutawalat seperti kitab Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan yang lain-lain. Namun beliau memberikan gambaran atau contoh wa min yulan kusna saking saumit tatawu saumu arafata utai poso arafah wa ngasura lan poso asura wa tasua lan poso tasua wa ayyamil biti lan piro-piro dina putih tegese tanggal 13, 14, 15 setiap bulan wasitatin lan 6 dina ming Syawal saking bulan Syawal. Jadi hari Arafah yaitu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Asyura tanggal 10 bulan Muharram. Tasu'a tanggal 9 bulan Muharram. Yang mana puasa pada hari-hari tersebut ini disunahkan oleh agama kita yaitu agama Islam. Maknanya yang mana kita perlu untuk melakukannya. Anak-anakku yang kami cintai, mengenai pemaparan tentang puasa mungkin kiranya sudah cukup. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan di samping kita dianjurkan, diperintahkan, diwajibkan untuk berpuasa, kita dianjurkan oleh agama Islam untuk melakukan qiyamul lail, yaitu melakukan sholat-sholat sunat di malam hari seperti tarawih, tahajud, witir dan yang lain. Maka sayukyanya kita melakukan di masjid sebab sekaligus kita bisa melakukan iktikaf. Maka saat ini materi yang akan kita bahas adalah bab iktikaf Fathul Qorib halaman 27. Mari kita baca bersama-sama dan kita pahami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Nek wong kuno ya lebih tertib utawi iki iku fasal suwiji.
fi ahkamil i'tikafi ing dalam mertilaken pira-pira hukume i'tikaf. Wa utawi i'tikaf lughatan ing dalam cara bahasa iku al iqamatu netepi ngalas saiki ing atas siji-wiji min khairin saking kebagusan au syarrin utawa Allah wa syar'an utawi iktikaf ing dalam cara syara'e iku iqamatun mukim tetep manggon bi masjidin ing dalam masjid bi sifatin kelawan sifat mahsusatin kang den tertentuaken. Pasal ini menjelaskan tentang iktikaf menurut bahasa dan tata cara iktikaf akan diterangkan dalam pasal ini. Yang pertama tentang istilah iktikaf. Iktikaf ini menurut bahasa artinya adalah menetap, manggon. Ya. Manggon ono keapian, dia istiqomah dalam kebaikan, namanya iktikaf. Dia istiqomah dalam melakukan kejahatan juga namanya iktikaf. Ini menurut bahasa. Wong ngerokok, ini dikatakan iktikaf di dalam ngerokok. Dan seterusnya ini menurut bahasa. Menurut istilah iktikaf ialah menetap di masjid dengan sifat-sifat yang khusus yang telah ditentukan. Ini. Maka mari kita pelajari, kita fahami pemaparan tentang hukum iktikaf dulu. Wal iktikafu utawi iktikaf iku sunnatun sunnah mustahabbatun kang den senengi apa sunnah fi kulli waktin ing dalam saben-saben waktu. Wa utawi iktikaf fi ngasril awakhiri ing dalam 10 kang akhir ming ramadhana saking saben-saben wulan Ramadan iku afdalu luwih utama minhu katimbang iktikaf fi ghairi ing dalam liyane ngasril awakhir min Ramadan li ajli talabi lailatul qadari krana nuprih krana arae nuprih Lailatul Qadar. Jadi iktikaf ini hukumnya sunnah yang sangat disenangi oleh Rasulullah. Oleh karena itu perlu kita lakukan. Kapan kita iktikaf? Setiap saat. Setiap kita masuk masjid niat iktikaf. Masuk masjid niat iktikaf setiap saat. Pagi boleh, sore boleh, siang boleh, malam boleh. Namun iktikaf pada 10 hari terakhir dari setiap bulan Ramadan ini lebih diutamakan, lebih afdal daripada yang lain. Sebab apa? Sebab kita dianjurkan untuk mendapat mencari Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini secara umum oleh Rasulullah adalah turun pada tanggal 21 sampai 30 setiap Ramadan. Mengapa di situ tidak dijelaskan tanggal 21 atau 23 atau 25 dan seterusnya? Hanya Nabi memberikan gambaran pada malam-malam ganjil supaya kita umat Islam ya, tidak hanya menentukan satu malam, tapi setiap malam supaya bangun untuk beribadah sehingga mendapatkan Lailatul Qadar. Cara bahasa Jawa ini orang jaga nih gitu. Namun Syekh Hujjatul Islam ya, Imam Ghazali ini memberikan gambaran yang lebih jelas, yang lebih konkret. Menurut keterangan beliau bahwa Lailatul Qadar ini menurut pendapat Imam Ghazali Hujjatul Islam bahwa Lailatul Qadar ini lebih diprediksi, bisa diprediksi dengan begitu lebih sempit
Artinya apa? Lebih konkret, lebih akurat gitu. Menurut prediksi beliau, Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, apabila terjadi awal Ramadan pada hari Ahad atau Rabu, ini prediksi beliau Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Nah, ketika awal Ramadan pada hari Senin, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada tanggal 25. Nah, ketika ketika jika malam pertama jatuh pada Senin, Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 23. Ini saya kita ulangi, 23. Nah, ketika pada malam Kamis, Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 25 Ramadan. Ketika awal Ramadan ini jatuh pada malam Sabtu, maka diprediksi pada tanggal 23. Jadi kita ulang, kalau malam Ahad dan Rabu ini tanggal 29, kalau malam Senin 21, ya, supaya lebih jelas, malam Kamis ini 25, malam Sabtu 23. Nah, apabila awal Ramadan ini jatuh pada malam Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar diprediksi jatuh pada malam 27 Ramadan. Pada tahun ini, tahun 1441 Hijriah, ini Ramadan jatuh pada hari Jumat. Mungkin menurut prediksi Imam Ghazali, nanti Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Namun saya mengharapkan pada mustami'at jangan hanya berpedoman pada prediksi Imam Ghazali nanti ibadah pada tanggal 27 saja. Jangan. Ya mulai awal Ramadan kita rajin untuk taraweh, kita rajin untuk tadarus, kita rajin untuk qiyamul lail, sehingga nanti tidak lepas begitu saja. Nanti kalau hanya berpedoman pada Imam Ghazali, akhirnya dia alasan-alasan ibadah hanya tanggal 27 saja. Ini biasanya dilanggar di musola dalam waktu normal. Ini biasanya makin hari jamaahnya ini makin maju. Artinya maju ke depan. Yang biasanya 5 baris, 10 baris, ya tinggal 2 baris. Ini. Insya Allah, ya, setelah kita mendengar keutamaan Ramadan ini makin hari makin ditumpahkan oleh Allah di akhir-akhir Ramadan, maka saya harapkan makin hari Ramadan bertambah, makin meningkat ibadah kita. Kita lanjutkan. Wa ya utai Lailatul Qadar. Inda Syafi'i munggu Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu iku munhasaratun den ringkes fil asril awakhir ing dalam 10 kang akhir min Ramadan saking sebulan Ramadan. Fa kullu lailatin mongko saben-saben wengi iku muhtamilatun mengku laha maring Lailatul Qadar. Lakin layaliyal witri. Lakin layaliyal witri, tetapi pira-pira wengine dina kang ganjil iku arja luweh den arep-arep tumurune Lailatul Qadar. Wa arja layalil witri utai luweh den arep-arep dina wengine dina ganjil iku Lailatul Hadi wal Isrun, tanggal Lailatul Hadi wa Isrin, tanggal selikur au salasi wa isrin utawa 23. Tadi sudah kita paparkan panjang lebar tentang prediksi Imam Ghazali tentang Lailatul Qadar. Nah, ini secara gamblang juga
Syekh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan Balatul Qadar sebagaimana sabda Rasul adalah 10 akhir dari bulan Ramadan, dan yang lebih spesifik kita harap untuk mendekati adalah malam-malam ganjil. Tidak tutup kemungkinan menurut pendapat Imam Syafi'i tanggal 21 atau 23. Ini apa yang disampaikan Imam Syafi'i ini juga mengerucut pada 2 hari ini. Oleh karena itu saya minta sekali lagi jangan hanya malam-malam yang diprediksi oleh imam besar, namun kita mengikuti petunjuk Rasulullah mulai awal Ramadan kita giat beribadah sampai akhir Ramadan. Semoga kita mendapatkan prediksi apa yang disampaikan Nabi, ya. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Pembahasan berikutnya kita sampaikan kemudian. Mari kita tutup pengajian pada saat ini dengan bacaan sholawat Nabi. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadanallahu ila sabil haq wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.